wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Hipo artinya sementara dan tesis pernyataan atau teori. Para ahli memberikan pengertian hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih, suatu pernyataan tentang suatu fenomena. Arti lain dari hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistik inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima dari asumsi yang telah dibuat. Dalam pengujian hipotesis, diperlukan untuk membuat dua pernyataan hipotesis, yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol atau null hipotesis merupakan suatu hipotesis yang akan diuji nantinya akan diterima atau ditolak tergantung pada hasil eksperimen atau analisis dari sampel yang telah diambil. Hipotesis nol biasanya mengandung masalah yang akan diuji kebenarannya. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif hipotesis merupakan hipotesis tandingan atau alternatif apabila hipotesis nol ditolak. Prosedur umum yang harus diikuti untuk melakukan uji hipotesis antara lain nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, pilih tingkat kepercayaan tertentu dan tentukan besar sampel yang diambil, pilih statistik uji yang sesuai dengan sebagai dasar bagi prosedur pengujian. Statistik uji tersebut tergantung pada asumsi tentang bentuk distribusi dan hipotesisnya. Tentukan daerah kritisnya, kumpulkan data sampel dan hitung statistik sampelnya, kemudian ubah ke dalam variabel normal standar Z atau T tergantung banyaknya sampel. Nyatakan menolak atau menerima hipotesis nol. Berikut jenis uji hipotesis. 1. Hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. 2. Hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data lainnya. 3. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Selanjutnya, tipe-tipe kesalahan. 1. Kesalahan tipe 1, yaitu menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak atau hipotesis nol ditolak padahal hipotesis nol benar. Kesalahan ini disebut kesalahan A. 2. Kesalahan tipe 2, yaitu menerima atau tidak menolak hipotesis nol yang seharusnya ditolak atau hipotesis nol diterima padahal hipotesis nol salah. Kesalahan ini disebut kesalahan B. Kenyataan, hipotesis nol benar, hipotesis nol salah. Keputusan menolak hipotesis nol tipe 1 error A, benar menerima hipotesis nol benar tipe 2 error B. Tingkat signifikansi amatan. A disebut juga taraf signifikansi. Taraf arti, taraf nyata atau probability sama dengan P. Taraf kesalahan dan taraf kekeliruan. Taraf signifikansi dinyatakan dalam 2 atau 3 desimal atau dalam persen. Lawan dari taraf signifikansi atau
tanpa kesalahan ialah taraf kepercayaan. Jika taraf signifikansi adalah 5%, maka dengan kata lain dapat disebut taraf kepercayaan sama dengan 95%, demikian seterusnya. Dalam penelitian sosial, besarnya A biasanya diambil 5% atau 1%, 0,05 atau 0,01. Arti A sama dengan 0,01 ialah kira-kira 1 dari 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Atau dengan kata lain, kira-kira 99% kita telah membuat kesimpulan benar. Bentuk pengujian hipotesis. 1. Hipotesis direksional. A. Uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Hipotesis statistiknya. H0 sama dengan U0 sama dengan U1. HA U0 lebih kecil U1. Kriteria pengujian jika hitung sama dengan kurang tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Bentuk pengujian hipotesisnya. B. Uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Hipotesis statistiknya. HO sama dengan U0 sama dengan U1, HA U0 lebih besar U1. Kriteria pengujian jika hitung lebih sama dengan plus tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Bentuk pengujian hipotesis. B. Hipotesis non-direksional. Uji dua sisi atau two-tailed test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 HO berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sama dengan. Hipotesis statistiknya. HO sama dengan U sama dengan U0, HA sama dengan U tidak sama dengan U0. Kriteria pengujian jika mean table sama hitung sama plus table, maka HO diterima dan HO ditolak. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.